Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi, channel edukasi saham gratis ya, gratis request analisa dan sebagainya, gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Gimana rekan-rekan? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini adalah akhir pekan ya, di minggu pertama ya, di bulan November ya, gitu. Jadi kita akan memasuki minggu kedua. Seperti biasa, hari ini Minggu akan membuat atau merilis trading plan untuk perdagangan di tanggal 9 ya, di tanggal 9 November. Namun seperti biasa, sebelum kode-kode sahamnya kita munculkan, kita akan evaluasi trading plan yang minggu kemarin. Kenapa mesti dievaluasi? Karena memang tujuannya untuk belajar ya, biar rekan-rekan yang memang belum mengerti bisa lebih memahami atau mempunyai gambaran seperti apa dan mengapa, begitu rekan-rekan. Baik ya, jadi di bulan Oktober, di akhir Oktober ya, yang banyak tanggal merahnya itu dari 6 item, dari 6 menu ya, 6 saham yang kita buat trading plan, itu ada 2 yang take profit ya. Jadi ada 2 yang take profit. Jadi ini minggu ini ya, minggu bulan Oktober ini, di akhir Oktober ini, di akhir Oktober ini banyak hari libur perdagangan ya. Kalau nggak salah malah hanya 2, kalau nggak 3 perdagangan di bulan ini ya, di minggu ini. Jadi di yang saya blok warna kuning ini adalah take profit yang sudah tersentuh ya. Dia membutuhkan waktu 3 hari 4 hari. Ini termasuk hari Minggu ya, termasuk hari Minggu. Nah, ada satu saham yang kena stop loss ya, yaitu ALBF. Kemudian pada saat itu ya, pada saat itu kita ada hold 3 saham. Namun statusnya sekarang di tanggal, contoh ya, di tanggal 14, di 6 November kemarin, Bank BRI sudah take profit ya. Itu potensi cuan atau harga tertingginya itu 9,4%. Kemudian yang Semen Gresik yang di akhir minggunya itu kita hold statusnya ya, itu juga sudah take profit di tanggal 6 kemarin ya. Dia membutuhkan waktu 2 minggu perdagangan teman-teman ya. Ini termasuk hari libur ya, 14 hari ini. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan untuk take profit ya, gitu. Nah, dari sekian banyak ini, yang paling penting itu penentuan stop lossnya di sini teman-teman ya. Jadi bagaimana floating ya, walaupun saham itu floating, tapi stop loss ini tidak kesentuh gitu, minim kesentuh, walaupun akhirnya saham balik ke harga belinya lagi gitu ya. Jadi yang minggu kemarin itu, minggu ini ya, minggu tanggal perdagangan di sini, di perdagangan di tanggal 26 ya, di tanggal Senin tanggal 26 sampai dengan tanggal 31, walaupun ini banyak yang libur ya, statusnya itu ada 3 saham yang kita hold, dan sekarang ya di tanggal 6 kemarin sudah take profit gitu teman-teman. Jadi nggak jadi rugi, kita hanya butuh memperpanjang waktunya saja gitu ya. Jadi untuk periode 26 Oktober ini sudah close. Kemudian yang trading plan kemarin, minggu kemarin, atau di tanggal 27 ya, di tanggal 27 di tanggal 2 nih ya, kita beli di tanggal 27 itu untuk perdagangan di tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 ya, sampai tanggal 6 5 hari perdagangan.
ya 5 hari perdagangan. Ini cuma 2 hari perdagangan aja ya dalam minggu ini ya, dalam minggu tersebut ya teman-teman ya. Makanya ini yang 14, 4, 3 ini sebenarnya termasuk hari Sabtu dan Minggu ya. Contoh BMTR ini sebenarnya cuma 1 hari saja perdagangan gitu. Nah, di tanggal ini, di minggu ini itu baru satu yang sudah profit atau sudah take profit, harga menyentuh harga profitnya ya, yaitu saham Tekim ya, itu take profit di tanggal 6 November ya, itu harga tertingginya di 10% ya. Ini kenapa saya tampilkan potensi profit harga tertingginya, karena biar kita tahu bahwa nanti kan kalau data ini kita bentuk chart ya, itu bisa kita pantau sebenarnya target kita itu bisa dinaikkan nggak sih dari sekian data yang kita masukkan, kita input begitu ya. Jadi kalau 5%-nya sudah kita set di sini teman-teman. Ini sengaja saya tampilkan di harga tertingginya. Judulnya di sini potensi profit gitu ya. Jadi seandainya teman-teman contoh ini 10%. Kalau seandainya teman-teman set 8% gitu ya untungnya 8% gitu ya. Jadi dalam trading plan ini kita hanya set di 5% gitu ya. Jadi ada beberapa saham yang kita masih hold statusnya. Itu ada 4 ya, ada ASA, AALI, INDF dan MTDL gitu, itu kita hold. Secara chart ini masih bagus teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke trading plan atau rekomendasi saham pilihan di minggu besok ya, di minggu ini di tanggal 9 November ya, di tanggal 9 November. Yang pertama ada Bank Bukopin teman-teman, BBKP ya, ada BBKP. Jadi BBKP ini kita beli di harga 246 ya, targetnya di 258 dan stop lossnya di 236. Kemudian ada Salim Inomas Pratama, itu di harga 232, targetnya 244 dan stop lossnya di 312 gitu teman-teman. Koneksinya nggak stabil. Oke teman-teman ya, selanjutnya ada Cleo teman-teman. Ini harga belinya 480, targetnya di 504 dan stop lossnya di 464. Kemudian ada Elsa ya, itu harga belinya di 214, targetnya di 225 dan stop lossnya di 202. Jadi selain saham ini kita masih hold saham-saham berikut ini gitu teman-teman ya, kayak ASA, ALI, INDF, MTDL ini statusnya masih kita hold. Kita akan lihat membutuhkan waktu berapa hari nanti untuk ini ya, untuk profit ya gitu. Jadi ini termasuk hari Minggu. Oke rekan-rekan, mungkin itu nanti catnya silahkan dicek sendiri ya. Ini koneksinya nggak stabil ini. Untuk catnya silahkan dicek sendiri nanti. Untuk minggu depan inilah saham-saham pilihan versi serba inspirasi gitu teman-teman ya. Ada 4 teman-teman ya. Ada 4 saham yang menjadi pilihan di minggu besok. Oke rekan-rekan, mungkin itu untuk pembahasan trading plan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting di sini penentuan di sini ya teman-teman ya. Penentuan stop loss ini. Jadi bagaimana saham itu turun tidak sampai ke stop loss tapi harga naik lagi. Di sini nggak sama kalau secara presentasi teman-teman ya.
secara persentase nggak sama. Misalkan ini bukan 2% semua, 5% semua, 3% semua, bukan. Ini berdasarkan support dan resisten. Plus ya, ada plusnya itu failing atau kekuatan ketajaman dalam analisa, itu yang paling penting, dan ini butuh waktu untuk menentukan titik-titik ini ya. Jadi nggak bisa ini kalau misalkan, jadi ini nggak bisa misalkan kita tentukan persen, oh sekian persen semua kita pukul rata 5%, 4% gitu, itu cenderung nanti akan tersentuh atau kena stop loss, habis itu mantul naik lagi. Jadi dari sekian banyak ini ya, dari sekian banyak trading plan saya itu semua tidak menggunakan persen dalam menentukan stop lossnya gitu teman-teman. Nah, kenapa targetnya ini tidak lebih dari 5%? Karena gini teman-teman ya, ternyata dari sekian lama waktu kita buat trading plan ya, harga itu banyak yang kecenderungan naik turun di angka itu gitu ya. Misalkan habis naik 6%, itu turun lagi, balik lagi ke harga awal, dan begitu terus. Dan selalu ada saham-saham yang bisa dijadikan pilihan untuk setiap minggu ya. Artinya kita nggak perlu misalkan saham Tekim misalkan ya, ini kita set 10% atau 20% misalkan, kita tungguin lama gitu. Kenapa? Karena khawatir nggak dapat barang lagi dengan posisi yang sama seperti Tekim. Ternyata itu keliru teman-teman ya. Ternyata selalu ada dari sekian ratus saham di bursa, itu selalu ada setiap minggunya itu saham-saham potensial yang bisa kita jadikan pilihan gitu. Jadi begitu kita set 5%, itu adalah angka realistis yang bisa kita tempuh dalam 1 minggu perdagangan, itu rata-rata ya. Jadi bisa saja kayak ini juga 14 hari dikurangi hari libur ya, dikurangi 4 misalkan, ini 10 hari misalkan, seperti itu ya. Jadi paling tidak itu harga nggak turun terus gitu loh teman-teman. Ini trading plan kita ya. Kita usahakan ya, kita hanya butuh kesabaran saja gitu. Karena secara pribadi saya juga belum bisa untuk menganalisa misalkan beli pagi sore jual misalkan, itu juga masih sulit. Saya kesulitan secara pribadi ya. Jadi saya belum bisa memberikan rekomendasi bahwa oh ini beli hari ini pagi besok langsung cuan, itu saya belum bisa gitu teman-teman ya. Jadi saya ukur dengan 1 minggu ya, atau 5 hari perdagangan. Itu sudah saya lakukan beberapa observasi dan saya memutuskan untuk membuat trading plan mingguan gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Serba Inspirasi agar saya terus bisa menyajikan saham-saham pilihan di akhir pekan dan memberikan beberapa edukasi pilihan-pilihan saham, tren saham, arah saham kemana, apakah dia naik atau turun, dan strategi-strategi lainnya di pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.